Saya Lukas Liuran, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Belu dari SMK Santo Yosef Neno. Saya akan mewawancarai Pater Kepala Sekolah Pater Cek tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat pagi Pater. Selamat pagi, Pater. Apa kabar Pater? Kabarnya selalu oke. Oke, baik Pater. Terima kasih banyak Pater. Pagi hari ini Pater punya kesempatan dan bersedia untuk diwawancarai tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, dan sebelumnya Pater pernah bekerja di Kupang, kemudian di Dili, di Lahurus, dan juga terakhir di Deduk. Pater tentu sudah dan akan mengalami situasi di mana seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan. Seringkali juga Pater mengalami apa yang disebut dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Oke. Bagaimana Pater dapat mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Baik, terima kasih, Pater. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik, yang juga sering kita alami dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, mau tidak mau kita harus mencari jalan keluar atau solusi terbaik. Baik, kasus-kasus yang diidentifikasi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama itu kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh orang dewasa. Katakan saja kasus chatting atau ngobrol yang berlebihan dengan istri orang atau suami orang. Kelihatannya sepele karena itu hanya soal komunikasi. Tetapi komunikasi atau chat itu harus juga mempertimbangkan soal etika, yang boleh kita katakan etika berkomunikasi. Ya, etika berkomunikasi. Berhadapan dengan hal ini kadang-kadang ya pribadi saya dilema. Ya, dilema mau beri teguran keras, bahkan hukuman yang berat, saya dilema. Ya. Lalu hukuman yang ringan juga saya dilema. Ya, perbuatan-perbuatan ya. Itu karena itu sudah menyangkut hidup rumah tangga orang. Jadi kalau misalnya kita anggap sepele dan kita hanya memberikan hukuman ringan, itu juga bagi saya tidak terlalu tepat dan itu saya sangat dilema. Ya, karena ya bagaimana ya berkomunikasi dengan keluarga orang tanpa permisi atau tanpa izin. Apalagi komunikasi itu berlebihan dan terus menerus. Nah, ini juga paling tidak mempertimbangkan perasaan suami atau istri. Nah, berhadapan dengan hal seperti itu kita kadang-kadang dilema. Mau beri hukuman berat atau mau beri hukuman ringan. Ini yang sering saya alami ya dalam kehidupan. Ya. Lalu yang kedua itu kasus-kasus berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ya, anak di bawah umur yang melakukan kasus berat. Di sini juga kita dilema. Mau beri dia hukuman berat, dia masih di bawah umur. Mau beri dia hukuman ringan juga, ini juga kita rasa tidak adil karena perbuatan ini merupakan juga perbuatan ya pelanggaran berat. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita dilema berhadapan dengan kasus-kasus ini. Kasus ringan dilakukan oleh orang dewasa yang kadang kita katakan itu biasa, jadi soal beri hukuman ringan saja. Tapi itu juga sebenarnya tidak boleh. Kasus berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena kita kasihan dia, dia masih di bawah umur, jadi jangan hukum dia dan segala macam. Ini juga kita dilema. Karena kalau misalnya kita membiarkan dia terus melakukan ini, walaupun dia anak kecil, tapi ini kan kasus berat. Dan disitulah kita kadang-kadang dilema mau memberikan hukuman kepada orang dewasa yang menurut kita hukuman ringan, tapi
ini secara etika moral tidak diizinkan, begitu juga kepada anak mau berikan hukuman berat atau ringan, hukuman berat tapi kasihan usianya tidak memungkinkan. Ini yang kadang-kadang saya dilema dalam kehidupan saya sebagai seorang yang pernah mengalami kasus-kasus seperti itu. Baik Pater, jadi Pater mengalami dilema ketika memberikan hukuman seperti itu karena lihat dari subjek pelakunya. Ya, subjek pelakunya. Orang dewasa mau beri hukuman ringan, tapi ini pelanggaran. Mau beri hukuman berat itu juga kadang-kadang kita dilema. Oke, demikian juga dengan kalau pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Baik Pater. Kalau dalam pendidikan seperti apa Pater yang pernah Pater alami, khususnya dilema etika dan bujukan moral ini dalam pendidikan, Pater pernah jadi kepala sekolah, kira-kira seperti apa Pater? Ya, jadi ini juga dalam pendidikan juga sama. Jadi kita kan berhadapan anak-anak dengan tingkatan umur yang berbeda-beda. Ada yang sudah boleh dikatakan umur sudah dewasa dan boleh dikatakan sudah mengerti, tapi ada yang masih di bawah umur, yaitu mereka yang kelas bawah, misalnya kelas 10, ya seperti itu. Nah, ini juga kita kadang-kadang dilema anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan ya misalnya di sekolah. Katakan saja dia melakukan pelecehan seksual ya dengan teman-temannya, dengan teman sekolahnya atau dengan teman kelasnya. Nah, berhadapan dengan ini juga kita serba dilema. Ya, bagaimana kita menghukum anak-anak seperti ini? Karena kita tidak hukum dia juga, nanti itu menjadi kebiasaan untuk mempengaruhi seluruh ini sistem pendidikan. Jadi mau tidak mau kita harus berusaha untuk mengambil satu langkah yang sifatnya mendidik dia, supaya kalau dia sudah dewasa dan dia melakukan hal itu, kita didik dia supaya dia sadar, ya. Dan dia yang masih di bawah umur, kita usahakan didik dia supaya dia jangan coba melakukan itu, ya. Karena itu hal-hal yang bukan hanya dilarang di sekolah, tapi dilarang ini untuk seluruh masyarakat. Jadi kita di sekolah itu kan, kita orang terpelajar itu kan dipandang sebagai orang yang ya lebih tahu, ya lebih waspada dan lain-lain. Tapi kalau sekolah itu sendiri artinya, apalagi dalam usia-usia macam itu sudah terlibat, ini kan juga menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat. Karena itu kita harus berusaha untuk bagaimana supaya anak ya dididik sedemikian rupa supaya kalau bisa dia tidak boleh melakukan hal-hal itu, apalagi hal-hal seperti pelecehan seksual atau seperti hubungan-hubungan yang ya boleh dikatakan free sex yang belum bisa kita izinkan, tapi bahwa itu terjadi dalam lembaga. Baik Pater, jadi ketika memberi hukuman itu kadang-kadang kita dilema karena kita berhadapan dengan dua nilai. Kita mau beri dia hukuman, dia masih di bawah umur, kita mesti mendampingi dia. Tetapi kalau kita tidak memberi dia hukuman, berarti itu akan menjadi tanda buruk. Untuk sekolah. Baik Pater, kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Pater menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Kita biasanya berhadapan dengan hal-hal seperti itu dan hal-hal sama benar. Dan, itu keputusan yang kita ambil itu pertama-tama keputusan kita harus adil. Nah, keputusan kita harus adil dan dapat memuaskan semua pihak. Jadi ketika kita melihat bahwa ternyata hal-hal itu benar dan hal-hal itu penting untuk semua pihak, maka kita tidak boleh berpihak pada salah satu. Tapi kita berusaha sedemikian rupa supaya keputusan yang kita ambil itu harus seimbang, harus adil, harus memuaskan kita semua, supaya ya apa yang kita hadapi itu betul kita melihat bahwa ternyata yang benar itu yang kita tegakkan. Yang kedua, keputusan harus diterima oleh semua pihak. Jadi tidak boleh hanya diterima oleh satu pihak saja, tapi harus bisa diterima oleh semua pihak. Ya, itu yang harus kita lakukan, dan itu keputusan itu harus mengarah kepada apa yang kita sebut bonum commun. Nah, itu kebaikan bersama. Ya, karena itu ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai-nilai virtual di situ, tapi semua itu akan mengarah kepada bonum commun, itu kebaikan bersama. Baik Pater, jadi ada tiga hal yang
Pater menjadikan patokan untuk pengambilan keputusan. Iya. Yang pertama itu keputusan harus adil Adil dan benar. Benar. Lalu kemudian keputusan itu harus diterima oleh semua orang. Pihak. Lalu yang ketiga, keputusan itu harus mengarah kepada kebaikan Bersama. Itu yang menjadi semacam pertimbangan Ya. ketika mengambil sebuah keputusan. Oke, baik Pater. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pater biasa lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Ya, pertama kita harus mengerti dulu apa sesungguhnya kasus itu. Harus kita mengerti kasus apa. Kasus perang, kasus ringan, harus kita tahu dulu. Dan apa itu? Ya, kasus perang atau kasus ringan. Lalu yang kedua, siapa yang melakukan? Ya, kita perlu tahu orangnya. Ya, karena kita tidak bisa pukul rata bahwa terjadi satu kasus itu semua orang. Tidak. Tapi kita harus berusaha siapa yang melakukan. Ya, siapa yang melakukan. Ya. Lalu ya apa yang dilakukan? Itu siapa yang dilakukan? Itu entah itu orang dewasa atau anak-anak. Ya, kita harus tahu dulu itu. Ya, tahu kasusnya, tahu orangnya. Lalu langkah 3 itu pendekatan yang harus kita bangun. Jadi pertama itu ketika kita berhadapan dengan sebuah kasus, kita tidak bisa langsung mengundang semua orang datang, mari kita selesaikan bersama. Tidak. Itu pertama itu harus pendekatan personal. Ya, personal, di mana orang yang melakukan itu dipanggil dulu. Ya, lalu kita sudah panggilnya, kita clearkan apa sesungguhnya yang dia lakukan. Ya, dia lakukan itu. Lalu setelah kita tahu kasus apa, siapa, lalu itu baru kita masuk kepada solusi atau jalan keluar ya yang harus kita tempuh ya. Entah itu jalan keluar itu entah secara internal, entah itu di dalam, artinya kita di dalam sendiri, ataupun secara internal. Dan dalam hal itu kita harus bijak ya, ya apa yang bisa diselesaikan secara internal itu harus dalam internal saja ya, ke dalam saja. Tapi apa yang harus secara eksternal dengan melibatkan pihak luar, itu mau tidak mau kita selesaikan dengan melibatkan pihak luar. Karena tujuan kita itu kan untuk dengan solusi itu kan kita sebetulnya menyelamatkan dia supaya dia tidak melakukan lagi hal-hal itu, kalau bisa dia bertobat. Ya, jadi dengan pendekatan kita yang menurut saya human ya, manusiawi. Itu dengan sendirinya kita sudah membantu dia untuk dia bisa kembali ya kepada jalan yang benar. Lalu yang terakhir tuh ini kalau memang pendekatan personalnya kita sudah tempuh ya, kita berusaha sedemikian tapi ternyata kita melihat bahwa pendekatan ini ya mungkin tidak terlalu berguna bagi dia, atau ya pendekatan yang tidak bisa kita menyelesaikan masalah, maka langkah yang berikutnya kita gunakan pendekatan sosiologis. Ya, pendekatan sosiologis itu adalah pendekatan yang melibatkan itu pihak luar. Ya, pihak luar itu termasuk itu orang tua, ya, lalu termasuk itu masyarakat, dan itu pihak keamanan. Ya, itu pihak keamanan. Dan itu kita sudah melibatkan orang luar. Tapi pertama itu internal. Baik Pater, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan apa yang Pater sampaikan dari pembicaraan kita ini, bahwa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau persoalan itu yang pertama kita lihat dulu apa kasusnya, kemudian siapa pelakunya, kemudian pendekatan seperti apa yang kita gunakan, itu pendekatan personal, kemudian kalau personal belum ini kita eksternal, tetapi dari semuanya itu kita mesti melaksanakannya secara bijaksana, dan juga kita menyelesaikannya secara damai. Oke, baik Pater. Itu kira-kira seperti itu yang langkah-langkah yang bisa ditempuh. Kemudian yang berikut Pater, hal-hal apa saja yang selama ini Pater alami sebagai tantangan ketika mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika seperti ini? Ya, baik. Ya, itu hal-hal yang menjadi tantangan ya. Ya, itu yang pertama itu soal keluarga, lalu itu soal teman dekat, atau itu orang yang kita kenal baik. Ya, ketika mereka kena hukuman atau masalah atau soal yang mereka hadapi,
kita kadang-kadang kita dilema, apakah kita mau memberikan hukuman berat atau memberikan hukuman ringan. Kita mau memberikan hukuman berat kepada dia, tapi kasihan perasaan kita ini terhadap dia ini teman saya, dia ini keluarga, dia ini orang yang saya kenal baik. Jadi itu menjadi satu tantangan tersendiri, ya. Sehingga kadang-kadang itu kita mau ambil ini hukuman yang berat juga kita kasihan, ya, karena kayak ini teman. Tapi kalau kita mau ambil ringan juga, itu juga tidak baik. Nanti orang katakan, oh ini karena temannya atau apa, jadi biar masalah berat juga dia anggap sepele saja dan dia tutup saja, dia tidak berusaha untuk selesaikan. Jadi dia karena keluarga jadi dia beri hukuman ringan saja. Nah ini menjadi tantangan saya. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal keadilan yang harus diberikan. Keadilan dalam hal ini sanksi. Ya, sanksi yang kita mau berikan ini, apakah karena teman dari sanksinya ditiadakan atau diringankan? Ya, karena teman. Ya. Ini juga tantangan bagi saya. Ya, jadi soal menegakkan keadilan dalam memberikan sanksi atau hukuman ini juga kadang-kadang kita rasa berat sekali. Ya. Lalu yang ketiga itu soal kemampuan yang ada pada orang itu. Kadang-kadang kita mau berikan ini hukuman berat kepada dia, tapi secara finansial dia tidak mampu. Ya, lalu secara ekonomi dia tidak mampu, atau secara intelektual orang ini juga orang yang tidak tahu bicara misalnya, tidak mampu membela diri. Nah, dalam keadaan itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, tantangan tersendiri bagi saya. Ya, itu yang saya hadapi. Oke, baik Pater, jadi kurang lebih ada 3 tantangan yang selama ini Pater alami. Yang pertama itu siapa yang melakukannya, kalau keluarga atau teman dekat atau orang yang kita kenal, itu kadang-kadang berat untuk memberikan sanksi, apalagi sanksi itu sanksi yang berat. Ada semacam di dalam hati ada rasa berat begitu karena kita kenal orangnya. Lalu yang kedua itu keadilan yang diberikan, atau juga termasuk hal ini sanksi. Kalau kita beri sanksi berat atau beri sanksi ringan, kadang-kadang juga dalam diri kita itu sangat dilema. Lalu yang ketiga itu kemampuannya. Kalau kita beri sanksi berat, apakah dia bisa menjalankannya dengan baik? Ini tantangan. Ini tiga tantangan yang Pater alami. Kemudian yang berikut, apakah Pater memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, ataukah seperti apa prosedur yang Pater jalankan ketika Pater menemukan kasus-kasus seperti itu? Ya, kita biasanya menyelesaikan secara bertahap, ya, sesuai dengan kesepakatan bersama tentang hari, tanggal, dan bulan sampai kita menyelesaikannya. Jadi kita tidak membuat jadwal khusus, tapi ini kesepakatan yang boleh dikatakan hanya spontan saja. Nah, ketika kita bertemu dengan mereka, kita merasa bahwa kasus ini belum terlalu ini. Oke, kalau begitu kita tentukan kapan kita selesaikan. Nah, jadi ini kita tidak membuat jadwal, apalagi kita berhadapan dengan orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Kita beri jadwal kepada dia juga, cuma apalagi dia tidak sekolah, tapi dia melakukan kasus, atau dia sekolah pun dia belum terlalu paham. Ya, dengan itu ya, jadi kita kan kita atur secara, ya, artinya kekeluargaan kita katakan oke, minggu depan kita omongin tentang kali, atau ya 2 minggu lagi kita omongin. Jadi tergantung pada itu kesepakatan bersama. Baik Pater, jadi jika menyelesaikan sebuah kasus, itu kita mesti ada kesepakatan dengan orang yang mau kita selesaikan kasusnya, sehingga dengan demikian dia juga punya waktu, atau juga kita menyesuaikan dengan keadaannya. Oke. Baik Pater, kemudian yang berikut, mungkin selama ini Pater menemukan ada faktor-faktor yang bisa mempermudah Pater untuk pengambilan keputusan, atau juga mungkin orang-orang tertentu yang selama ini membantu Pater untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi pertama, keputusan kita ambil sebagai pemimpin itu
kita tidak boleh mengambilnya secara sendiri, tidak boleh. Apalagi kita berada di satu lembaga pendidikan. Jadi berhadapan dengan sebuah kasus, sebagai pemimpin, pertama kita harus panggil dulu kita punya guru-guru, lalu kita datang, kita omong bersama, lalu apa kira-kira jalan keluar yang harus kita ambil. Jadi jalan keluar yang kita ambil itu merupakan kesepakatan bersama ke dalam, itu dengan guru-guru kita, dengan pegawai yang ada di dalam, jadi secara internal, ya, itulah. Lalu yang berikut itu, kita kalau memang di sekolah sudah tidak bisa mengatasi, kita panggil orang tuanya, ya, panggil orang tuanya bahwa anak ini seperti ini. Jadi kita kalau berhadapan dengan kasus sebagai pemimpin atau sebagai guru, kita anggap itu urusan kita dulu, ke dalam dulu. Tapi kalau ternyata kita tidak, maka kita panggil orang tuanya. Bahwa ini bapak, mama atau wali, anak kamu ini melakukan seperti ini, dan kami sebagai guru di sini, sebagai orang yang dekat dengan mereka, kami sudah berusaha, tapi ternyata belum ada satu penyelesaian yang baik. Jadi kami mau tidak mau melibat. Jadi kita libatkan orang tuanya. Nah, itu kita anggap kalau kasus-kasus yang bisa kita selesaikan secara ke dalam. Tapi ketika kasus berat, misalnya kasus kriminal, ini kita sudah berhadapan dengan hukum. Misal katakan saja pembunuhan atau mencuri, itu kita sudah berhadapan dengan hukum. Maka kalau pembunuhan kita tidak bisa selesaikan secara internal, tidak bisa. Mau tidak mau kita harus menyampaikan itu kepada pihak keamanan untuk datang. Ya, kita belum langsung bawa dia ke pengadilan, belum, tapi kita panggil dulu pihak keamanan datang untuk bisa melihat. Lalu dari situ kalau pihak keamanan mengatakan bahwa kasus ini harus diteruskan, baru kita bisa melanjutkan. Tapi kalau bisa diselesaikan dengan pihak keamanan, maka kita bisa selesaikan. Ya, katakan saya kasus perkelahian. Tapi kalau soal kasusnya seperti kasus berat, seperti soal pembunuhan atau semua, itu yang kadang-kadang kita harus melibatkan pihak keluarga. Baik Pater, jadi selama ini yang Pater lihat sebagai orang yang bisa membantu Pater ketika menyelesaikan sebuah kasus atau persoalan, yang pertama itu secara internal, guru-guru kita. Ya. Kalau kita bersama-sama menyelesaikan kasus itu berarti kasusnya selesai. Ya. Tetapi kalau belum, kita panggil orang tuanya, supaya kita bersama-sama menyelesaikannya. Ya. Tetapi dalam hal kasus yang merupakan kasus kriminal, kasus berat, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Apalagi karena itu berbicara tentang ranah hukum, kita mesti melibatkan dalam hal ini kepolisian. Baik Pater, yang selama ini Pater lihat, yang membantu Pater untuk menyelesaikan kasus-kasus atau persoalan ketika mengambil sebuah keputusan. Kemudian Pater, yang terakhir, dari semua yang telah kita bicarakan bersama ini, apa yang Pater bisa petik dari pengalaman Pater ketika mengambil sebuah keputusan? Jadi ketika kita sudah bisa berhasil menyelesaikan satu masalah, ternyata pengaruhnya besar sekali terhadap satu lembaga pendidikan. Pertama itu ketika kita bisa mampu menyelesaikan kasus itu bukan hanya kita bisa menyelamatkan orang yang berkasus atau siswa yang berkasus, tapi itu ada efek jerah. Jadi itu kalau itu diketahui oleh teman-teman yang lain, maka mereka juga sudah mulai was-was, sudah mulai hati-hati, kita jangan coba-coba melakukan itu. Jadi nilai yang dipetik di sana itu ada perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku anak atau ya orang yang berkasus itu, ya dia mulai menjadi lebih baik, dan pengaruhnya itu kepada orang lain juga dengan sendirinya berusaha untuk berbuat yang baik. Jadi dia tidak berusaha untuk berbuat yang sama seperti yang dilakukan oleh teman, tapi dia juga sudah was-was, sudah hati-hati, awas kita jangan melakukan seperti ini, karena kalau kita melakukan seperti ini ternyata penyelesaiannya itu lama dan ikut prosedur sampai melibatkan begitu banyak orang. Jadi itu lebih baik. Jadi ada efek jerahnya, jadi efek perilaku. Lalu itu ada yang lain itu disiplin kita, tata tertib kita itu kita lihatnya mulai sedikit lebih ini, ya, lebih diperhatikan, ya, ditaati. Dan itu yang saya lihat pengaruh bahwa
disiplin sekolah juga disiplinnya itu ditaati ya, atau diikuti. Lalu yang berikut itu ini yang kita lihat pada pola tingkah laku mereka itu soal kesopanan, ya, kesopanan mereka, kesantunan mereka. Maka dengan kita menyelesaikan satu kasus secara bijak dan baik, itu juga membawa perubahan pada penampilan mereka. Ya, mereka menjadi lebih sopan, mereka menjadi lebih santun, dan mereka menjadi lebih hati-hati. Dan itu macam membangkitkan semacam satu pertobatan baru yang mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi mengulangi hal ini, atau kita tidak boleh terantum pada batu yang sama, karena ternyata efeknya sangat besar terhadap kita, terutama terhadap pribadi kita dan kehidupan kita itu sendiri. Oke. Baik Pater, jadi ada aspek pembelajaran ketika kita menyelesaikan sebuah kasus. Pada prinsipnya bahwa kasus itu kita selesaikan secara bijak. Kalau kita selesaikan sebuah kasus secara bijak, maka yang didapat adalah yang pertama itu ada perubahan pola perilaku, ada aspek pertobatan di sana, kemudian disiplin semakin ditegakkan, dan di sisi lain itu menjadi aspek pembelajaran untuk yang lain. Sehingga dengan demikian di kemudian hari mereka tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan yang lain juga saya kira ketika kita menyelesaikan sebuah kasus dengan bijak, maka kita akan mendapatkan banyak nilai positif dari sana. Okay. Baik Pater, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebuah pembicaraan yang luar biasa, bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus. Teristimewa ketika kita menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Jadi pada prinsipnya bahwa kasus apapun yang terjadi yang berkaitan dengan dua hal ini, baik dilema etika maupun bujukan moral, yang harus kita kedepankan adalah bijaksana. Sehingga kasus-kasus yang terjadi yang kita hadapi itu kita dapat selesaikan secara adil. Dan juga dapat bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang yang mengalaminya. Baik Pater, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Pater. Baik, demikian wawancara saya dengan Pater C, Pater Kepala Sekolah, tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih dan selamat pagi. Baik Mama, pertama terima kasih banyak karena siang hari ini Mama punya kesempatan untuk saya wawancarai menyangkut pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik, sebagai seorang pemimpin, Mama sebagai pemimpin pembelajaran, dan dua saat ini sebagai kepala sekolah, Mama tentu pernah mengalami atau menghadapi situasi di mana sebuah keputusan harus diambil. Situasi seperti itu ada yang disebut dengan dilema etika dan ada juga bujukan moral. Yang pertama, bagaimana Mama bisa mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan bujukan moral dan
mana yang merupakan dilema etika? Baik, selama sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, tetapi saya akan mempelajari dan memberi simpulan dari setiap kasus yang terjadi. Simpulan tersebut akan saya gunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Oke, baik Mama, berarti selama ini Mama tidak membuat identifikasi secara khusus, tetapi Mama mempelajari kasusnya kemudian membuat kesimpulan kasus mana yang merupakan dilema etika dan kasus mana yang merupakan bujukan moral. Baik Mama, yang kedua, bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait seperti rekan seprofesi saya yang ada di sekolah, orang tua, dan pihak yang diperlukan. Langkah ini saya lakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, tetapi akan saya lakukan untuk beberapa masalah yang memang sangat mendesak dan membutuhkan pengambilan suatu keputusan. Jadi koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum keputusan itu diambil. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Mama jalankan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut. Untuk pengambilan keputusan tersebut saya tidak memiliki prosedur yang baku, tetapi saya akan selalu mengusahakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, maka saya akan melibatkan misalnya komite sekolah, orang tua murid, atau wali murid untuk bercurah pendapat dengan orang yang lebih berkompeten. Namun demikian, saya akan mengedepankan yang menjadi skala prioritas penyelesaian masalah. Baik Mama, tidak ada langkah-langkah atau prosedur yang baku, tetapi selalu mengedepankan musyawarah, curah pendapat, dan juga membuat skala prioritas untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian mungkin selama ini melihat atau menganggap efektif hal-hal apa saja yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut. Hal yang anggap saya penting itu misalnya musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan berkaitan dengan masalah. Setelah melakukan pertimbangan yang matang, baru saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama ini diperlukan berpikir yang jernih agar keputusan yang saya ambil itu tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika dan bujukan moral. Oke, baik Pak, berarti selama ini langkah-langkah yang diambil yang dianggap efektif itu yang pertama musyawarah. Dalam musyawarah itu dikumpulkan fakta-fakta, kemudian pertimbangkan secara matang, kemudian berpikir secara jernih untuk pengambilan keputusan tersebut. Tidak hanya kasus-kasus yang menyangkut dilema etika, tetapi juga untuk kasus-kasus yang dianggap penting, di mana keputusan itu merupakan hasil musyawarah bersama. Kemudian mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut menemukan ada tantangan-tantangan tertentu. Kira-kira tantangan-tantangan apa saja Mama yang selama ini Mama alami? Ya, baik. Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika saya berhadapan dengan guru senior di sekolah saya. Saya baru 2 bulan sebagai kepala sekolah dan tentu saya mengalami satu rasa yaitu canggung terhadap para guru senior. Saya sadar
bahwa rasa canggung saya ini tidak boleh tetap saya pertahankan, tetapi saya harus meminimalisir atau menguranginya secara perlahan. Dan ini saya menganggap bahwa di awal karir saya sebagai kepala sekolah, rasa canggung tersebut bukan sesuatu hal yang mudah. Sehingga bagi saya, waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu berlatih mengalahkan perasaan canggung tersebut. Baik, sejauh ini yang merupakan tantangan bagi Mama teristimewa rasa tangguh terhadap guru-guru senior. Tetapi menurut Mama rasa tangguh itu tidak perlu dibiarkan terus-menerus, tetapi mesti sedikit demi sedikit dalam perjalanan waktu itu harus dikurangi. Meskipun untuk itu butuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Kemudian Mama mungkin memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus atau memiliki jadwal untuk penyelesaian sebuah kasus yang Mama hadapi dalam pembelajaran juga dalam lembaga pendidikan. Baik. Dalam menghadapi kasus tersebut, saya tidak memiliki suatu tata kelola atau jadwal untuk penyelesaian terutama kasus dilema etika. Saya akan menyelesaikan masalah tersebut tidak berdasarkan jadwal. Saya akan menyelesaikan masalah tersebut apabila masalah tersebut datang ada, saya akan menyelesaikannya. Karena setahu saya tidak ada masalah yang datangnya secara teratur, makanya saya tidak membuat suatu tata kelola. Baik, Mama tidak ada jadwal karena seperti yang kita ketahui masalah itu tidak datang sesuai jadwalnya. Tetapi setiap masalah yang datang itu pasti diselesaikan dengan baik. Oke. Kemudian mungkin selama ini ada juga orang-orang tertentu atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan teristimewa dalam kasus-kasus dilema etika. Pasti saja ada faktor-faktor yang mempermudah saya atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, terutama ketika kasus-kasus itu berkaitan dengan dilema etika. Dan ini yang saya anggap sebagai orang-orang yang dapat membantu saya, yang pertama yaitu rekan seprofesi saya, rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dan juga saya akan mencari juga orang yang lebih berkompeten atau punya pengalaman dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Ya, apabila menghadapi masalah, maka saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut. Akan tetapi saya akan memilih jalan musyawarah, karena saya mempunyai satu keyakinan bahwa semakin sering saya bertemu dengan masalah, maka pengalaman saya akan semakin bertambah, dan tentunya keterampilan mengambil keputusan ini juga, keterampilan saya dalam mengambil keputusan akan meningkat. Baik, selama ini sejauh yang Mama alami bahwa faktor-faktor yang mempermudah Mama yakni atau juga orang-orang yang membantu Mama yakni rekan seprofesi, juga orang-orang yang berkompeten. Di dalam mengambil keputusan itu jalan yang ditempuh yakni jalan musyawarah. Juga Mama punya keyakinan bahwa dengan bertemu banyak masalah itu kita semakin bertambah pengetahuan untuk penyelesaiannya, dan juga keterampilan juga semakin bertambah, semakin meningkat. Oke, baik Mama, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan diseringkan pada siang hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman Mama untuk pengambilan keputusan teristimewa dalam kasus dilema etika? Pengalaman yang saya alami, saya petik dari pengambilan keputusan terhadap dilema etika, yaitu bahwa saya harus melakukannya dengan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas. Baik Mama, jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil
dalam penyelesaian kasus dilema etika, yakni musyawarah. Dengan musyawarah kita menemukan jalan keluar, juga menemukan mufakat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Baik Mama, terima kasih banyak untuk wawancara siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pater, semoga jawaban-jawaban saya ini bisa memuaskan. Oke, baik Mama, terima kasih. Terima kasih Pater. Demikian wawancara saya dengan Mama Ibu Crescencia Pereira, Kepala Sekolah SDK Lafayette Perak, terkhusus tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat siang dan terima kasih.